Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa dia berdoa? 1. Yesus memiliki dua natur, ilahi dan manusia. Jawaban utamanya adalah, Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Doktrin dua natur atau hypostatic union. Dalam kemanusiaannya, dia berdoa kepada Bapa sebagai teladan sempurna bagi manusia dan sebagai bagian dari hubungan dalam Tritunggal. Dalam keilahiannya, dia satu hakikat dengan Bapa dan Roh Kudus. Filipi 2 ayat 6-8. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Yesus sebagai Tuhan tidak kehilangan keilahiannya, tapi menjadi manusia sepenuhnya, dan sebagai manusia, dia berdoa. 2. Doa Yesus menunjukkan relasinya dengan Allah Bapa. Doa Yesus bukan berarti dia lebih rendah secara hakikat daripada Allah Bapa, tetapi menunjuk pada perannya dalam inkarnasi dan ketaatannya dalam rencana penyelamatan. Ini juga merupakan relasi kasih antar pribadi dalam Tritunggal, relasi antara Bapa dan Anak. Yohanes 17 ayat 1, doa Yesus untuk para murid. Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Yesus berdoa bukan karena dia lemah, tetapi karena itu adalah ekspresi relasi dan misi penebusannya. 3. Doa Yesus adalah teladan bagi umatnya. Sebagai guru dan Mesias, Yesus menunjukkan bagaimana manusia harus berdoa dan bergantung kepada Allah. Dia mengajarkan doa kepada murid-muridnya dan mempraktikannya dalam hidupnya. Lukas 5 ayat 16. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Matius 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga. Yesus mengajarkan manusia untuk berdoa dan sendiri menjadi teladan yang setia. 4. Konteks doa Yesus tidak menyangkal keilahiannya. Doa Yesus tidak membuktikan bahwa ia bukan Tuhan, melainkan membuktikan bahwa ia benar-benar mengambil rupa manusia dan menjalani kehidupan yang sepenuhnya sebagai manusia. Kekristenan tidak mengajarkan bahwa Yesus hanyalah manusia, tapi Allah yang menjelma, inkarnasi. Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Doa ini menunjukkan kerendahan hati dan penyerahan, bukan pengingkaran terhadap keilahian. 5. Sejarah gereja awal dan konsili. Dalam sejarah, pertanyaan ini sudah muncul sejak abad-abad pertama. Jawaban resmi gereja terlihat dalam Konsili Nikea, tahun 325 Masehi menegaskan bahwa Yesus adalah sehakikat, homoousios, dengan Bapa. Konsili Kalsedon, tahun 451 Masehi menyatakan bahwa Yesus adalah satu pribadi dengan dua natur, ilahi dan manusia, tanpa tercampur, tanpa terpisah. Kesimpulan. Yesus berdoa bukan karena ia bukan Tuhan, tapi karena sebagai Tuhan yang menjadi manusia, ia menunjukkan ketaatan, kasih, dan relasinya dengan Allah Bapa. Ini adalah bagian dari misteri inkarnasi, Tuhan yang menjadi manusia untuk menyelamatkan kita, dan dalam kemanusiaannya, ia berdoa sebagaimana manusia harus berdoa.